Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mister Japal ya, di pelajaran TIK tentunya. Semoga adik-adik sehat selalu ya dimanapun adik-adik berada. Nah, pada pertemuan kali ini Mister akan mentutorialkan ya sebuah aplikasi dari web browser untuk membuat desain grafis. Ya, kalau di minggu kemarin kita sudah praktek ya. Sudah hampir semuanya mengumpulkan tugasnya. Kita akan membuat desain grafis dengan menggunakan aplikasi yaitu Designer. Nah, sekarang kita pada pertemuan kali ini kita akan Mister akan mentutorialkan ya, kita akan belajar desain grafis ya, aplikasi desain grafis lewat bentuk browser ya, atau web browser atau website gitu ya. Jadi apa bedanya dengan aplikasi yang Designer yang sudah adik-adik install? Sebenarnya aplikasinya sama ya, hanya saja platform yang digunakan atau bentuk aplikasi yang digunakan itu berbeda ya. Yang satunya menggunakan aplikasi Android ya, berbentuk aplikasi, yang satu ini menggunakan browser. Nah, keuntungan dari Canva sendiri itu adik-adik nggak perlu menginstal aplikasinya. Jadi misalkan ada tugas dadakan membuat suatu desain gitu ya, jadi langsung aja buka browsernya lalu buat desainnya gitu kan, gak usah menginstal aplikasi lagi gitu kan. Dan juga bisa dijangkau dari semua versi Android ya. Jadi sudah sudah bisa menjangkau lah, mau itu iPhone dan atau mau HP-nya HP jadul apa Android itu. Jadi semua bisa menggunakan web browser ini. Nah, bagaimana kita cara menggunakannya? Sebenarnya sama ya konsepnya seperti aplikasi pembuat desain grafis yang ada di aplikasi. Tampilan webnya seperti ini ya, interface-nya atau tatap muka dari sebuah aplikasinya. Ya, di sini kita bisa pilih bentuk banyak, buat project banyak ya, macam-macam project. Nah, di sini kita bisa buat logo, poster juga kita bisa buat di sini ya, sama aja. Sambungan pemula atau portofolio, story WA, story Instagram, juga kiriman Facebook, media sosial. Terus juga ada pembentangan, ini juga sebenarnya bisa juga dibuat untuk presentasi ya. Kalau kita membuat presentasi kemarin template-nya kurang menarik, kita bisa pakai template dari sini. Gitu. Ya. Lalu Mister akan tutorialnya apa sih Mister? Kita akan bikin apa sih pada pertemuan kali. Nah, kita coba setelah kemarin kita buat poster ya, karena konsepnya kan sama ya, seperti minggu pertemuan kemarin. Kita akan coba membuat logo ya. Nah, kita akan mencoba buat logo. Nah, jadi ada macam-macam bentuk logo yang sudah disediakan template-nya di aplikasi desain pembuat grafis ini ya. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh template-nya ya. Nanti adik-adik bisa edit aja, warnanya bisa diganti, teksnya bisa diganti. Nah, ini seperti ini ya. Banyak sekali logo-logo yang bisa adik-adik buat ya. Jadi ini sudah disediakan template-nya, tinggal adik-adik edit aja. Kalau misalkan adik-adik pakai aplikasi aplikasi Inkscape ya, jadi adik-adik kan harus bikin teksnya terus bikin gambarnya benar-benar dari nol gitu, dari kosong. Tapi kalau di sini sudah disediakan. Oke, lalu apa pengertian logo itu sendiri apa sih ya? Jadi kalau misalkan kita browsing ya, jadi ini penting juga nih pengetahuan umumnya untuk adik-adik. Jadi kesimpulannya logo itu adalah sebuah tulisan ya, atau sketsa ini ya, Mister tandai, atau sketsa gambar yang mempunyai makna tertentu dan biasanya mewakili identitas ya, atau suatu bentuk entitas seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara, atau produk ya. Tapi yang kita biasa lihat kan logo itu kebanyakannya berada di produk ya. Misalkan sepatu Nike ya, logonya sepatu Nike ada apa? Kita lihat ya, logo sepatu Nike itu kan logonya checklist ya. Jadi kalau misalkan orang-orang lihat simbol checklist itu, tanpa dikasih tahu itu orang udah tahu itu produk dari Nike gitu. Jadi bisa menanamkan itu ya, brand magnet gitu ya, tertanam di otak adik-adik dalam logo tersebut gitu ya, identitasnya. Nah, jenis-jenis logo, nah kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa jenis-jenis logo ya, seperti lettermark, bookmark ya, pictorial mark, logo abstrak, maskot ya. Jadi ini banyak sekali ya jenis-jenisnya. Lalu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk branding ya. Logo adalah bentuk suatu identitas atas suatu entitas kepada masyarakat umum ya. Lalu memberikan informasi, pengawasan dan kontrol. Sebuah logo memiliki kandungan informasi yang hendak disampaikan ke masyarakat.
Informasi tersebut dibuat untuk bisa mengendalikan pandangan atau kegiatan masyarakat atas suatu brand gitu. Terus memberikan motivasi ya, mengutarakan emosi untuk presentasi promosi ya. Nah, jadi maknanya juga yang paling penting di sini adalah yang tadi Mister sudah tandai. Mana maknanya? Ya. Oke. Ya, kesimpulannya yaitu ya, berdasarkan penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa logo adalah suatu tanda, lambang atau simbol yang mempunyai arti tertentu ya, yang digunakan sebagai identitas untuk sebuah entitas seperti organisasi gitu ya. Jadi yang penting dari sini adalah filosofi logo itu sendiri ya. Jadi adik-adik kalau misalkan bikin logo itu jangan asal-asalan ya, mentang-mentang ini bagus, template-nya main ambil aja tapi nggak tahu itu maknanya dari logo itu sendiri apa. Jadi logo itu juga kan punya makna ya. Nah, kita coba ya, mungkin adik-adik sudah bisa membuatnya, tapi nggak apa-apa, kita akan tutorial aja. Di sini Mister akan membuatkan logo game gitu ya. Mungkin adik-adik yang punya channel YouTube game atau apa sih namanya, suka dengan game, jadi adik-adik bisa buat ya, bisa buat dipakai aplikasi Canva ini ya. Jadi template-nya sudah Mister pilih yang ini ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah lalu di sini akan ada banyak macam tools ya. Ada banyak macam tools. Jadi kalau kita klik juga ini juga udah apa aja di sini ikonnya misalkan. Nah, ini ada garis-garisnya. Oke, misalkan kita akan coba ya. Kita coba edit nama dulu deh. Edit nama dulu, teksnya kita ganti jadi misalkan grade 5 ya. Grade 5. Oke, itu. Lalu ininya fontnya kita ganti biar lebih bagus gitu ya, nggak pakai apa ya, nggak pakai aslinya. Kita coba lebih cari desain yang lebih bagus lagi. Jadi membuat desain itu ya harus juga menggunakan kreativitas adik-adik ya. Jadi supaya desainnya itu tidak enak dilihat gitu, sederhana tapi enak dilihat gitu ya, nggak banyak aksesoris tapi sedap dipandang gitu loh, tapi memang kelihatannya bagus. Oke, gini kan kita lihat lagi di sini. Oke, kita lihat lagi misalkan namanya e-sport lah ya, e-sport. Nah, seperti ini. Nah, kita kan udah kan kita ganti lagi teksnya pakai yang lebih sederhana. Nah, seperti ini. Yang lebih bagus lah gitu. Font size-nya bisa kita besarkan ya. Oke, lalu warnanya kita bisa pilih juga ya. Pakai warnanya yang senada deh. Oke. Misalkan bisa pilih warna apa ya, ya ini boleh deh, ini juga bagus. Oke, selesai. Mana selesai ya. Oke, kita kembali. Nah, warnanya seperti ini, selesai. Lalu ini juga kita ubah aja warnanya. Ya, jadi di sini ada banyak macam tools ya. Dari segi teks juga itu bisa adik-adik warnanya juga bisa adik-adik ganti lagi. Nah, jadi fungsinya nggak cuma buat ini aja ya, nggak cuma buat ganti warna, tapi banyak lagi ya. Misalkan seperti ini tuh contohnya saja. Nah, kita pakai yang bagus. Jadi ini namanya efek gradasi warna, efek dari teksnya. Bisa dikasih efek. Kita kasih yang bagus lah ya, yang masuk sama teksnya. Oke. Nah, kita pakai bayangan aja. Kabur, oke. Nah, seperti ini kita bisa
buat lagi. Bagus. Nah, seperti inilah ya. Oke, jadi gampang sekali ya cara penggunaannya gitu, tinggal edit gitu kan, tempel. Lalu apalagi ya, udah di segini dulu ya. Kita bisa tambahkan apa aja di sini ya, kita bisa tambahkan template lagi. Template sini ada apa aja ya, kita coba kita lihat. Sama aja kayak tadi. Teks, oke, kita tambah misalkan audio, bisa tambah audio, bisa video, unsur juga bisa kita tambahkan. Mau kita kasih apa ya, misalkan keyboard, stick gaming, stick, bukan apa ya, kalau misalkan joystick, oke, joystick yang identik dengan gaming gitu, peralatan. Nah, seperti ini kita bisa tambahkan. Kita cari yang gratisan ya. Jadi ada di sini tuh fitur-fitur di sini tuh ada yang berbayar ya, ada yang pro itu harus bayar atau berlangganan gitu. Ada yang gratis ya. Kita kalau untuk belajar ya cari aja yang gratis ya. Sisanya kita bisa pakai di cari di internet ya, gambar-gambar yang berbentuk formatnya adalah PNG gitu. Oke, ini kita taruh di atas. Nah, ini kita taruh di atas ya. Nah, kedudukan. Ini kita pindahin ke depan. Nah, gitu. Jadi yang sticknya itu ditiban. Oke. Lalu ini kita bisa ganti warnanya. Nah, seperti ini. Itu warna satu udah. Nah, warna yang keduanya bisa kita ganti warna hitam misalkan. Nah, jadi lebih serem gitu ya. Oke, bisa macam-macam nih. Banyak ininya. Kita ini aja lagi menyesuaikan dengan warna sticknya. Jadi begini aja udah bagus banget sih sebenarnya ya. Oke, kita gini aja, selesai. Lalu kita pilih apa ya, warna putihnya kita ganti. Ini mata ya, untuk matanya kita pilih warna merah deh biar kelihatan serem gitu ya. Oke, lalu apalagi warna hitamnya kita ganti warnanya yang bagus gitu kan. Ada warna apa aja ya, kita bisa coba-coba aja gitu ya, karena hasilnya juga bagus gitu kan, siapa tahu bagus hasilnya ya. Jadi di pelajaran TK tuh jangan takut untuk mencoba sih sebenarnya ya. Mau bagus mau jelek nanti ya hasilnya belakangan, yang penting dicoba dulu, nanti kan kita bisa perbaharui lagi skill kita gitu. Oke, bisa pakai warna ini aja. Satunya ini kita pilih warna apa ya, merah mungkin. Nah, gini aja deh. Tapi ini ketutupan, ganti dengan warna yang enggak nabrak sama teks dan itunya ya. Oke, gini aja. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah bikin ya satu project logo, desain logo. Oke, selesai. Lalu kita pilih ini nih yang di pojokan atas ini. Kita muat turun. Itu kita download ya. Istilahnya kita download. Size-nya ya maksimal segini lah ya. Udah biarin ini aja. Tapi dari bawaannya aja. Oke, daftarkan diri. Sebenarnya Mister udah punya sih kalau akunnya. Masuk melalui lewat email aja. Ya, jadi kalau misalkan mau satu lagi poinnya di sini adalah kalau misalkan untuk ingin mendownload, adik-adik bisa login dulu ya pakai akun Gmail adik-adik, sama seperti adik-adik login di aplikasi designer. Lalu kita unduh, nanti otomatis desainnya udah ada di Do Gallery. Nah, kita buka. Oke, jadi seperti itu ya. Nanti adik-adik buat desain yang bagus ya, nggak mesti game juga. Adik-adik bisa misalkan ayahnya punya usaha ketoprak gitu kan, adik-adik bisa bikin tuh logo ketoprak untuk usaha orang tuanya gitu ya, atau nasi uduk, bikin usaha bikin logo nasi uduk gitu untuk memperkenalkan produk atau usaha gitu ya. Bisa berbentuknya bisa apa aja dari orang tua atau desainnya untuk desain adik-adik sendiri nggak apa-apa deh. Nanti tugasnya, nah untuk tugasnya ya di sini tugasnya adik-adik buat logo seperti Mister ini ya, tapi bebas ya, temanya bebas.
ya. Jangan lupa dikasih namanya ya, nama adik-adik. Terus juga nama panggilan juga boleh, misalkan nama-nama panggilan adik-adik ya. Itu aja sih yang tugasnya ya. Semoga adik-adik mengerjakan. Buat yang bagus, buat yang rapih ya, itu lalu kirim ke Mister ya, buat sebagus mungkin dengan kreativitas adik-adik gitu. Itu aja yang ingin Mister sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.